Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anom, fisioterapi angkatan 2017. Kenalin, nama aku Yuda, aku dari angkatan 18. Aku Laksmi dari angkatan fisioterapi 2018. Aku Alvina dari angkatan 2019. Saya Krisna Nanda dari angkatan 2018. Aku Bunda dari fisioterapi 2018. Aku Ivo, mahasiswa fisioterapi FKUNUT angkatan 2016. Kesanku sama PJJ ya, menurutku PJJ sekarang ini ribet banget. Yang jelas membosankan. Untuk kuliahnya susah dan ribet. Bayangin aja coba, ikut kuliah aja masih nggak ngerti, apalagi disuruh belajar di rumah. Tambah nggak ngerti. Ya, overall ngebosenin lah. Perasaan untuk mengikuti perkuliahan online juga kayak awal-awalnya sih kayak penasaran, kepo gimana bakal ngejalaninnya. Cuman lama-lama ngerasa kayak udahlah bosen. Pengen kuliah biasa lagi, pengen ngumpul di kelas lagi, ngumpul di kopma, bercanda bareng sama teman-teman, ribut-ribut di kelas. Ya, meskipun kadang-kadang ngerasa juga bosan juga di kelas, tapi untuk kuliah di rumah itu jauh lebih ngebosenin daripada kuliah biasanya. PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang sekarang kita laksanakan ini emang nggak seefektif kita belajar langsung, belajar offline di kampus. Karena kalau online ini kan kita pakai aplikasi, pakai Webex. Kadang-kadang juga jaringannya putus-putus, jadi Webexnya nggak kedengeran dengan maksimal. Jadi materi yang masuk juga nggak bakal maksimal jadinya. Tapi karena ada arahan kita nggak boleh berkumpul, nggak boleh ke kampus dulu, jadi kita harus tetapin itu dulu ya. Karena kan ini kuliahnya online, berarti harus menguras kuota, harus menguras dana yang lebih untuk melakukan kuliah online ini. Dan karena nggak bisa melakukan kegiatan yang seharusnya bisa aku lakukan. Contohnya bermain Pokemon. Iya, nggak main Pokemon dari dalam rumah. Karena main Pokemon itu harus keluar. Sebenarnya angkatanku dalam proses pembelajaran preklinik. Jadi kami belajarnya di rumah sakit. Kebetulan aku gelombang 1 dan itu kemarin sudah sempat di rumah sakit sampai bulan Maret terakhir. Kita ditarik dari rumah sakit karena wacana COVID yang semakin meningkat, maka dari itu kita ditarik dan melanjutkan dengan proses PJJ. Selama PJJ, prekliniknya hanya mentelaah jurnal dan itu agak aneh menurut saya. Pengalaman lain yang saya dapatkan selama PJJ ini adalah sidang skripsi online. Kebetulan saya adalah orang pertama dari angkatan saya yang melaksanakan sidang skripsi secara online dan itu menjadi suatu pengalaman yang sangat baru untuk saya. Karena kita punya banyak waktu kosong, jadi banyak hal yang bisa kita lakuin. Misalnya, kalau kita mahasiswa bisa ya, kita cari jurnal. Misalnya, aku juga memanfaatkan waktuku untuk berolahraga. Berolahraga, aku biasanya itu bulu tangkis. Dari pengalaman pribadi aku sih, itu caranya adalah selalu bangun pagi. Karena kalau misalnya udah bangun siang itu, bakal jadi malas-malasan seharian seterusnya. Dalam sehari itu jadi malas-malasan. Dibandingin sama kalau misalnya kita bangun pagi terus langsung lakuin aktivitas, itu kayak lebih segar gitu. Moodnya jadi bagus gitu seharian. Saya entah bagaimana menjadi suka memasak dan sering bereksperimen di dapur dan sudah mencoba beberapa resep-resep seperti yang ada di Instagram dan kawan-kawannya. Kita bisa ngelakuin hobi yang kita belum bisa lakuin waktu kita kuliah-kuliah seperti biasanya, seperti kayak masak, baca buku, nonton film yang belum kita bisa nonton waktu kuliah-kuliah sibuk itu. Jadi ini aku tadi pagi habis olahraga, karena emang aku suka olahraga gara-gara masuk fisioterapi. Terus habis olahraga nanti makan, habis makan main game, tidur. Gitu aja kerjaannya sampai malam. Ngadepin kebosanan selama WFH ini sih lebih kayak sama keluarga gitu. Mumpung lagi punya adik yang masih kecil, aku sering main sama dia gitu juga. Aku lebih banyak juga bantu-bantu di rumah. Yang biasanya aku hampir nggak pernah bantu di rumah. Semenjak WFH ini lebih banyak lah aku bisa berguna di rumah. Cara sering mencuci tangan selama 20 detik, pakai masker jika keluar rumah, lalu social distancing, kita menjaga jarak antara orang lain agar tidak tertular, olahraga dengan teratur agar imunitas kita ini tetap terjaga. Terus aku juga mengkonsumsi makanan yang sehat, yang mungkin sebelumnya kita masih ya sekarang kita udah memikirkan bahwa kita harus makan makanan yang sehat, terus minum vitamin, dan jangan lupa minum air yang banyak supaya
bisa tetap sehat. Sering-sering mandi walaupun di rumah aja. Jadi kita harus tetap bersih ya, biar mencegah juga penyakit datang ke kita. Ya ini, aku lagi diem di rumah, nggak keluar, nggak main-main, menunda kesenangan, kumpul-kumpul sama temen. Ini adalah salah satu usahaku. Saya sebagai salah satu masyarakat mengucapkan terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. kepada tenaga medis Indonesia, terutama untuk orang-orang di garda terdepan yang menangani kasus COVID. Kalian semua luar biasa, kalian semua pertaruhkan nyawa kalian juga. Aku doain buat kalian semua selamat, semoga Tuhan memberkati kalian. Tetap semangat, tetap berjuang. Masyarakat selalu mendukungmu, pasti akan support-mu. Jadi tetap semangat karena kalian adalah pejuang bagi kami. Dan kayak pahala sama karma baiknya tuh udah numpuk sebenarnya tuh mereka. Mereka adalah pahlawan masa kini sebenarnya. Jadi kita harus dengerin ya kata-kata pemerintah buat tetap di rumah aja. Kalau keluar pakai masker, harus bersih, cuci tangan, sering mandi. Ingat juga lecture-nya, lecture, SGD, pleno. Walaupun online, kita harus ikutin tuh semua buat tugas-tugasnya juga ya. Walaupun memang pasti ngerasa lebih banyak tugasnya kalau online ya. Tapi nggak apa-apa, kita harus jalani semua ini. Tetap di rumah, jangan kemana-mana, lakukan semua hal-hal produktif kalian di rumah. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap berolahraga, dan stay safe. Untuk masyarakat, jangan dulu bengkung. Ikutilah himbauan dari pemerintah untuk stay di rumah dulu. Pada keadaan ini kita harus bersatu, tidak boleh mengucilkan satu sama lain. Tolong sadar diri, tolong peduli dengan semua orang, tolong peduli dengan orang-orang lain, dan jika Anda memang peduli, tolong diam di rumah. Ya buat kalian yang punya rezeki lebih gitu, kalau misalnya kalian melihat seseorang yang kesulitan karena efek dari pandemi ini, kalian bisalah bantu-bantu juga. Kita sesama manusia, janganlah kita merasa yang paling tinggi, kita semua sama. Disinilah kita berusaha untuk memanusiakan manusia, jadi lakukan yang terbaik untuk sesama kita. Kita semua tuh pahlawan dengan porsi yang berbeda-beda, maksudnya dengan tugas yang beda-beda. Kita cuma perlu ngejalanin itu aja sih. Udah gitu aja sih. Udah gitu aja. Makasih. Pertanyaannya sangat amat serius ya, nggak ada nanyain ID lain gitu. Tetap semangat,